Saudara-saudara, saya kasih tahu ya. Imam Jumbo pun mulai keluar, Pilpres sudah semakin dekat. Logistik Imam Jumbo pun semakin sekarat. Dan ini sudah saatnya menari-nari. Imam Jumbo Petamburan masih memiliki suara yang keras. Kali ini ia berteriak bahwa Abdul Somad ditangkap politisi karena membiayai aksi demo. Imam Jumbo Petamburan menyampaikan hal itu dengan sangat gamblang dan jelas. Dan ternyata si Imam Jumbo ini belum mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah benar Abdul Somad lagi ditangkap atau tidak. Ataukah itu hanya hoaks semata yang didengarnya dari para pembisiknya yang rada-rada dungu. Dari dulu memang begitu. Yang hanya melanjutkan kebencian sejak dalam pikirannya dari zaman Pilpres sampai sekarang. Yang hanya hidup dari demo ke demo berikutnya berharap dari bohir. Dan ternyata Somad pun baik-baik saja dan masih menikmati laju motor mogenya di jalan raya meski hanya persneling gigi, satu gigi, dua yang masuk tarikannya. Dan tentu saja Somad masih hidup nyaman bersama keluarganya. Somad tidak dipenjara, ya kan? Terlalu mudah jika Somad begitu cepat dipenjara. Orang yang pintar dan licik agak ribet kalau akan kena kasus. Lihat saja mantan gubernur DKI yang doyan jualan ayat dan mayat itu. Sampai sekarang kasus-kasusnya belum juga ada perkembangan selanjutnya. Padahal seharusnya sudah dari dulu kasusnya itu terus diusut, saudara. Dan apa yang disampaikan Imam Jumbo Petamburan, saudara Rizik Syihab, itu adalah hoak. Polisi pun angkat bicara bahwa Somad tidak ditangkap. Dan Polda Kepulauan Riau, Kepri saudara, memastikan kabar pemanggilan Ustadz Abdul Somad oleh polisi usai bentrokan di Rempang adalah hoak atau bohong. Aduh. Dan kali ini penyebar hoak tersebut sedang diburu. Lalu apakah Imam Jumbo Petamburan itu juga bisa atau harus diproses karena telah berusaha memprovokasi umat? Rizik ceramah dengan nada keras menyampaikan bahwa Somad ditangkap. Begini kata Rizik dalam video pendek yang sudah tersebar viral ya. Ustadz Abdul Somad yang mendanai dipanggil polisi. Tuduhannya apa saudara? Itu kata Habib Rizik ya. Ustadz Abdul Somad melakukan pelanggaran saudara. Pidana karena membantu orang yang sedang melakukan kejahatan. Jadi masyarakatnya ingin membela tanahnya dibilang penjahat. Kalau negara sudah menganggap rakyatnya sebagai penjahat saudara, berarti negara tersebut dipimpin oleh orang bermasalah. Ini tidak boleh kita biarkan. Kita harus lawan. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Dan arah ceramah Rizik ini lagi-lagi bisa dilihat sebagai upaya untuk menyerang Jokowi lagi. Karena di situ disebutkan bahwa negara ini bermasalah, berarti dipimpin oleh orang yang bermasalah. Ya dari dulu juga kalau seandainya sendal jepit hilang juga pasti nyalain Jokowi. Apalagi masalah Rempang ya yang lagi anget-anget ini. Jadi secara tidak langsung Rizik mau menyebut Jokowi bermasalah, intinya seperti itulah. Ini menurut saya kan begitu ya. Betul nggak menurut Anda? Siapapun presiden yang menjabat, negara pasti ada banyak masalahnya. Karena tidak mudah mengelola negara dengan rakyat yang beragam dan juga banyaknya mafia yang bermain-main. Apalagi belum mengurusi oknum-oknum ulama ya, oknum-oknum Habib seperti ini ya. Para mafia itu sangat mengganggu dan sangat licik loh. Sehingga tidak mudah diringkus, apalagi mafia-mafia itu masuk dalam rentetan birokrasi atau bermain dua kaki alias munafik dan cerdik. Termasuk juga oknum ulama itu juga mafia ulama. Terus ada dari Kabid Humas Polda Kepri Kombes Wahyani Pandra Arsad di Batam Kepulauan Riau. Dia pada tanggal 18 kemarin
ya, itu mengatakan bahwa beredarnya berita di media massa yang menyebarkan informasi tentang Ustadz Abdul Somad dipanggil polisi pasca bentrok di Rempang adalah hoak atau tidak benar. Jadi jelas sekali ya, Rizik hanya besar di mulut. Rizik tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu berita yang beredar, kemudian ngegas, gas gitu ya kan. Biasanya tubar takbir itu sama pengikut-pengikutnya. Dulu Rizik pernah bilang kalau ada orang yang mengaku Habib dan akhlaknya tidak bagus, maka jangan dipanggil Habib. Ini tidak layak dipanggil Habib. Jadi Rizik yang meskipun memakai sorban putih, maka tidak layak lagi dipanggil Habib. Apalagi sederetan kasus yang menimpa Rizik kalau mau dibuka maka bisa menjadi sangat bermasalah. Maka hancurlah semua kebanggaan dirinya. Namun Rizik cuek dan tidak punya malu, ngegas saja. Gak tahu malu, memang dari dulu memang begitu ya. Karena memang dia hanya pion dari politisi busuk. Ya, makanya saudara-saudaraku, waspadalah. Rizik is back untuk membuat kegaduhan.